Yo Sobat Desain, selamat berjumpa kembali dalam tutorial kita. Kali ini kita akan coba bahas mengenai format file yang kita bisa masukkan ke dalam PowerPoint terkait dengan animasi, khususnya gambar. Kita tahu bahwa gambar ada dua basis, yaitu bitmap dan vektor, dan kali ini saya akan bahas adalah format bitmap, ya, PNG atau JPEG, vektor SVG, Scalable Vector Graphics, atau dengan WMF, Windows Metafile, dan NH Metafile, vektor juga ya, cuma biasanya digunakan untuk Microsoft. Oke, apa sih bedanya? Kita coba lihat di sini. Oke, pertama kita pengen ngambil gambar nih. Jadi kalau ngambil gambar itu banyak source-nya tentunya, Anda bisa googling, tapi kebetulan di sini saya gunakan salah satu platform gambar yang juga ada gratisnya, yaitu Flaticon. So, di sini misalkan Anda tinggal cari keywordnya, misalkan work from home, kemudian Anda bisa klik di image ini dan tinggal di download PNG atau SVG-nya. Ya, PNG bitmap-nya biasanya ada resolusi, dan karena bitmap ya, dan SVG vektor dia tidak. Dan ketika Anda klik di SVG, nanti ada free download, dan Anda ya, kita gunakan atribut yang ini gratis, tapi Anda memasukkan nantinya setidaknya flat icon di dalam pengerjaan Anda ketika mau dipublikasi, ya. Ketika di download nanti sudah masuk seperti ini, tinggal di copy link atau apapun nanti Anda bisa gunakan, di save, dan nanti kita akan coba masukkan ke dalam PowerPoint. Oke, saya gunakan PowerPoint versi 2019. Jika Anda gunakan 2016, that's okay. Khusus 2013 format SVG belum bisa masuk, ya. Jadi 2016 sudah bisa masuk dan yang baru, tapi nanti bisa Anda gunakan juga format WMF di konverternya. Baik, kita coba dulu di sini. Tadi gambarnya misalkan ya, sudah ada gambarnya, saya contohkan. Insert, di menu Insert Pictures Device, nanti Anda bisa cari. Ini ada yang formatnya PNG dan SVG. Ini PNG. Insert, nah ini sudah saya masukkan di sini. Kemudian juga nanti insert juga dalam format SVG dengan nama yang sama, nanti sudah akan juga seperti ini. Dan yang terakhir nanti ada WMF. Oke, nah bedanya apa sih? Ini kan kita hampir sama nih, ya. Bedanya di dalam PowerPoint, ya, semua sama aja nih kelihatannya, tapi tidak. Nah, bitmap ini berbasisnya pixel, jadi kita memasukkan objek ini sebagai objek bitmap, ya, pixel. Kalau kita besarkan mungkin karena resolusi besar ya, ini agak patah-patah pecah ya. Sedangkan untuk yang vector base di sini dia tetap tajam solid, termasuk yang di WMF seperti ini. Oke, baik. Sekarang saya akan coba membedakan begini bedanya. Kita bisa lihat tampilan di sini. Ini contohnya hasil yang bisa kita buat diedit di dalam PowerPoint-nya itu. Kalau bitmap itu biasanya blok kotaknya aja. Sedangkan vektornya nanti kalau di SVG, Scalable Vector Graphics, ini dia bisa mewarnai line dan fill secara flat aja. Sedangkan untuk yang WMF ini bisa sangat kompleks. Oke, kita langsung aja deh ya caranya gimana. Oke, baik, saya akan coba dulu yang bitmap ya, yang PNG ini, JPEG atau PNG lah ya. Nanti di bagian format Anda bisa lihat pewarnaan ini untuk picture apa namanya di format ya, atau di home biasanya. Ini fillnya dia atau di format ya. Ini nggak ada untuk pilihan shape-nya, artinya vektor. Adanya adalah pilihan correction color ya, ini bisa diwarnain ya seperti ini. Jadi warnanya berwarna efek bitmap yang sudah disediakan seperti ini ya, pilihannya. Ini mau diterangin seperti ini, artinya warnanya keseluruhan, dan dia seperti warna di Photoshop seperti ini. Dan kalau saya mau ke di home, di fill-nya ini fill untuk objek background biasanya ya, karena kosong itu mungkin jadi bisa diwarnain ini.
Nah, kalaupun line-nya biasanya ya kotak seperti ini. Anda juga bisa menggunakan garisnya. Ya, jadi terbatas hanya seperti itu. Ya. Nah, untuk yang vektor, ini vektor SVG, yang format SVG dengan gambar yang sama, formatnya beda. Kita bisa lebih kaya di bagian format ini dengan fill and outline-nya. Jadi V-nya ini Anda bisa ganti nih, tapi dia biasanya flat. Tuh, flat seperti itu tuh. Flat juga. Ya. Tapi vektor ya, dan grafiknya juga kita bisa pilih. Dan tebelnya pun bisa ditentukan. Bahkan untuk jenisnya. Baik, ini SVG. Sedangkan kalau untuk WMF, bedanya kita lihat di sini fill-nya. Fill-nya bisa diisi sama tadi ya, seperti ini, dan outline-nya pun bisa diberikan. Hanya saja masih kotak ya. Nah, bedanya dengan bitmap SVG dan WMF, kalau misalkan di bitmap objek ini ya, kita tidak bisa pecah lagi karena ini gambar berbasis pixel ya. Jadi kalau Anda klik kanan nih nggak bisa nih, paling change picture aja, dia hanya efek daripada pewarnaan tadi nih ya, efek seperti Photoshopnya lah istilahnya sini ya nih. Nah, sedangkan kalau yang vektor tadi ini bisa diwarnai tapi flat biasanya ya, flat. Dan kalau ini di SVG kita bisa klik kanan, juga tidak bisa diedit lagi, sama dengan bitmap ya, cuma ini lebih vektor dan bisa dibagi warnanya, garisnya. Nah, untuk yang WMF window meta file, Anda bisa klik kanan, kemudian Anda lihat ada pilihan grup. Di sini tidak ada grup, grupnya mati, ini juga mati. Kita klik kanan, grup, ungroup, perhatikan terjadi. Oke, ini ada bukan error ya, ini sekedar pemberitahuan aja. This is imported picture, not a group. Jadi bukan dari pada grupnya grupnya window ya. Ya, do you want to convert to Microsoft Office? Ya, masuk ke dalam si grupnya Office. Yes. Nanti Anda tinggal klik kanan lagi di grupnya, Anda lihat bisa ungroup. Nah, ketika bisa Anda ungroup, nah ini objeknya pun bisa satu persatu nih. Saya mau hilangkan garisnya, delete ya. Saya mau ganti mungkin rambutnya orang ini ya, tekan shift, saya ganti warna fill, ganti warna hitam misalkan di sini ya, matanya juga saya ganti warna hitam misalkan, mulutnya mungkin agak merah coklat, mungkin ini ada bajunya pun bisa kelihatan di sini, bajunya saya pilih misalkan warna ini dan seterusnya. Dan kita bisa mewarnai apapun yang ada di sini. Ini kelebihannya dari WMF. Dan setiap objek ini juga kita bisa seleksi atau bagian mana saja yang ingin diberi line. Jadi misalkan pada bagian bajunya yang luarnya saja misalkan ya, saya kasih line. Nah, ini juga. Ini tangannya juga misalkan saya kasih line. Line tebalnya seperti ini. Oke. Kalau mukanya mau di line juga sama kupingnya, Anda tinggal klik, tekan shift ya, jangan lupa, dan Anda tinggal klik line dan bisa diatur tebal line-nya. Begitupun ini dan seterusnya. Oke, jadi ini lebih kompleks, lebih fleksibel ketika Anda gunakan WMF gitu ya. Dan penggunaannya berkaitan dengan animasi, kalau Anda lihat dengan animasi bahwa di sini contohnya, saya coba contohkan dulu. Kalau untuk objek yang bitmap, animasinya hanya bisa satu seperti ini, misalkan saya gunakan misalkan ini fly in atau fade in ya. Vector shape juga yang SVG juga seperti ini, satu saja karena satu objek. Tapi kalau WMF Anda bisa buka, perhatikan ya, saya bisa buat animasi satu persatu objek di sini dengan mudah dan otomatis dan cepat tentunya, sehingga kita bisa memperkaya kreatif konten di PowerPoint. Oke. Nah, bagaimana kita memiliki file WMF atau EMF yang bisa diedit
yang berguna untuk animasi nanti. Kita akan coba tutorial selanjutnya. Oke, demikian tutorial kali ini, yaitu format file yang kita gunakan nanti untuk animasi, bitmap, dan vektor. Dan sampai jumpa kembali di dalam tutorial Sobat Desain lainnya. Terima kasih.